أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد قائد البر المحجلين وعلى آله وأصحابه البر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan dan keistiqomahan pada kita semuanya untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan senantiasa melaksanakan amal soleh. Wabil khusus pada malam hari ini baru saja selesai kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholatul maghrib. Ada sebuah riwayat Bapak sekalian, saya awali dengan sebuah kejadian atau riwayatlah dari Abdullah bin Amr. Beliau menjadi saksi. Beliau mengatakan, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib." Beliau bercerita, dulu kami pernah sholat maghrib bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a man raja'a. Kemudian beliau bilang, seperti biasa, kita juga seperti itu. Faraja'a man raja'a. Maka setelah selesai zikir, selesai doa, selesai wirid dan seterusnya, ada yang pulang. Ya, orang yang biasa pulang, ya pulang mungkin ada kebutuhan dengan keperluan dengan keluarga dan seterusnya. Atau ada mungkin yang hanya pulang saja. Faraja'a man raja'a. Ya, ada yang pulang. Wa aqaba man aqaba. Tapi kemudian beliau mengatakan bahwa ada juga sahabat-sahabat Nabi itu yang tetap stay di masjid, tinggal di masjid menunggu waktu salat Isya. Bahkan termasuk yang pulang juga adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selesai dari salat beliau pulang juga. Kemudian setelah Nabi pulang, ada yang tinggal tadi, ada yang nunggu waktu Isya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an. Maka tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik ke masjid. Musri'an, dengan terburu-buru. Maka buru-buru Nabi segera balik ke masjid. Qad hafazahu an-nafs. Saking buru-burunya beliau sampai terengah-engah. Saking buru-buru. Bahkan laqad hasara an rukbatayhi. Hampir-hampir saja rukbah itu lutut ya. Lutut beliau terlihat saking buru-burunya. Sampai dengan kita pakai sarung, ada hujan yang gerimis yang sedikit lebih besar, ya kita angkat sedikit. Ya, normal. Ya, kita takut ke misalkan ada kotoran dan seterusnya. Maka Nabi Muhammad SAW tiba-tiba balik ke masjid buru-buru. Sampai bahkan beliau terengah-engah saking buru-burunya, bahkan mengangkat pakaian beliau, mungkin jubah ya, wallahu a'lam. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang tetap di masjid, "Abshiru." Beliau bilang, "Gembiralah kalian, berbahagialah kalian, terimalah kabar gembira. Ada kabar gembira buat kalian semua," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada rabbukum, Tuhan kalian, qad fataha baban min abwabis sama, telah membuka pintu di antara sekian pintu langit. Yubahi bikumul malaikah, membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Insyaallah. Yaqulu, sambil berkata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi." Lihat itu hambaku, lihat itu hambaku.
lihatin hambaku itu. Qad qadau fariidah, mereka telah melakukan sebuah amalan yang wajib, yakni salat maghrib. Wa hum yantaziruna ukhra, sekarang mereka sedang menunggu kewajiban yang lain, yakni salat isya. Sahih ya, masdarnya, sumbernya dari Sahih Ibnu Majah ya. Dan di antara sekian muhaddisnya adalah Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadirin berbahagia Bapak sekalian, jadi ini sebuah busyra, kabar gembira pada kita semuanya bahwa tepat dan pas, sudah pada tracknya ya, kebiasaan di masyarakat kita mengadakan kajian ba'da maghrib sambil menunggu waktu isya. Masya Allah. Jadi seakan-akan kita menunggu datangnya sholat fardu yang lain, yakni sholat isya. Ada patahnya Pak, sekali mendayung sampan 2-3 pulau terlampaui. Masya Allah. Dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat ya. Sambil kemudian nanti menyusul melaksanakan sholat isya sambil menyelam minum apa? Nama air. Memang ada Pak kolam susu. Sebetulnya nggak pernah kita lihat kolam susu ya Pak. Sungai susu ada nanti di surga. Masya Allah. Hadirin berbahagia, ini semoga menjadi motivasi bagi kita semuanya ya. Dan memang sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat kita, seringkali kita mengadakan kajian pada maghrib ya, sambil menunggu waktu isya dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang juga ada kuliah subuh dan lain-lain. Baik, Bapak sekalian Allah muliakan, bahwa hari ini kita ada di tanggal berapa Hijriah Pak? Ada yang tahu Pak? Kalau tidak salah tanggal 19-20 ya, pada 21 Pak ya. Tapi kalau di kalender ya kalau saya 20 Jumadil akhir atau Jumadil Tsani. Berarti kurang lebih ada 10 hari lagi Pak ya. Kurang lebih 10 hari lagi kemudian kita masuk bulan Rajab, kemudian Sya'ban. Ada doa yang populer Bapak sekalian, itu Ramadan ya Pak. Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Kurang lebih ya 2 bulanan lagi ya. Ada doa yang populer, bahkan mungkin juga secara tidak sadar kita hafal doanya, tidak sengaja, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita tidak bicara mengenai doa itu karena memang ada pro kontra di antara para ulama yang ada yang mengatakan bahwa doanya dhaif ya, karena memang ada salah satu riwayatnya yang terkenal jelek hafalannya, jelek kualitas hafalannya. Inilah hadis ya. Walaupun dia seorang syekh, seorang guru, seorang alim ulama, tapi kalau kemudian jelek hafalannya, langsung kualitas hadisnya redup. Yang tadinya sahih tiba-tiba menjadi lemah misalkan. Kita tidak bicara mengenai doa itu, hadisnya dan seterusnya, tetapi yang ingin kita angkat menjadi kajian kita yakni terkait dengan doa tadi. Doa yang sering kita lafazkan, doa yang sering kita ucapkan, apapun bentuk doa kita. Jadi berbahagia bahwa doa itu kemudian menjadi penanda koneksi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap momen, setiap keadaan ada doanya Pak. Itu Pak ya. Kita mau pakai baju, ada doanya. Standar minimalnya adalah ucapan Bismillah. Mau dari keluar rumah, mau kerja, mau keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bahkan mau makan,
mau ke kamar mandi dan seterusnya, semua ada doanya. Maka ini menandakan bahwa doa diharapkan dari doa-doa kita adalah koneksi kita tidak terputus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sekaligus dalam doa kita, yakni kita diajarkan pedoman dalam hidup kita. Bagaimana itu? Ya, contohnya misalkan doa ketika bercermin, Pak. Apa doanya, Pak? Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, nyamin kita, Pak, mau kerja pagi-pagi, punya cermin besar di rumah. Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus tampang ini, ganteng kita, Masya Allah, kemudian sempurna fisik kita. Jangan lupa ada harapan di balik semua kesempurnaan itu, yakni apa? Fahassin khuluqi. Ya Allah, maka perbaiki juga, perindah juga akhlak. Ini pedoman. Bagaimana dari pedomannya? Harapannya adalah selain casing HP ini bagus, maka isinya juga harus bagus. Selain casing ini bagus, mahal, ada yang ratusan ribu, ada berbagai macam template-nya itu. Tapi yang paling penting juga ada pulsanya, ada kuotanya. Ya, sia-sia punya casing yang bagus, tahu HP-nya tidak ada kuota, jadi ada yang kurang. Maka seperti itu juga dengan tampang ini. Ketika cermin, tadi contohnya bercermin, alhamdulillah tampang yang rupawan, kemudian tampilan yang sempurna. Semoga dengan kesempurnaan kita, akhlak kita juga ikut sempurna. Belum lagi doa-doa yang lain, doa-doa misalkan makan. Apa ada makan, Pak? Apa yang sering kita baca pas nama ini? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Lagi-lagi terlepas dari perdebatan ulama, Pak. Ada yang bilang doa ini dhaif ya, Pak ya. Tetapi yang kalau mau kita mengikuti hadisnya memang cukup dengan bismillah. Ada juga bismillahirrahmanirrahim, kata para ulama ini afdal karena lengkap basmalahnya. Lagi-lagi standar minimalnya adalah bismillah. Baik, kita ambil hadis tadi karena mungkin dari kita ambil doa tadi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita maknai makna doanya. Allahumma barik lana, ya Allah, ini ada sesok nasi di hadapan kita, ada sepiring rezekimu ya Allah, semoga ini rezekinya berkah. Maka kita minta keberkahan. Barik lana fima razaqtana, dari apa-apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami ya Allah, wa qina adzabannar. Dan jangan lupa juga, semoga nasi ini, makanan ini justru menguatkan kita untuk melakukan ibadah. Sehingga poin pentingnya adalah wa qina adzabannar, semoga kita selamat beribadah sehingga kemudian kita terselamatkan dari azab neraka. Maka hadirin berbahagia, tentunya banyak doa-doa lainnya yang tadi hampir setiap momentum kita punya doa. Ya, mau tadi contohnya itu banyak lah. Masuk masjid, Allah maftahli abwaab rahmatika, dengan mengawali kaki kanan. Kemudian keluar juga dan demikian, Allahumma inni as'aluka min fadlika, dan begitu banyak doa-doa. Ya. Jadi poin pentingnya, pesan utamanya adalah agar setiap momentum, Bapak sekalian, kita tidak terputus koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan penting daripada doa yang sering kita lafazkan. Bahkan pada berbahagia, secara psikologis, ketika kita melafazkan doa, maka itu menambah motivasi, Pak, kepercayaan diri. Contohnya lah, atau minimal menambah
menambah kenyamanan dalam diri kita. Mau kerja keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Masya Allah, itu gimana? Artinya ya akan muncul rasa kenyamanan, akan muncul koneksi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mohon maaf, orang yang misalnya kerjanya berdagang, berjualan, bisnis, itu kan ya beda dengan orang yang kerja kantoran. Akhir bulan sekian sudah ada 110 juta, 11 juta dan seterusnya. Beda dengan orang yang bisnis misalkan, beda dengan orang yang berjualan. Makanya para ulama mengatakan kenapa berjualan itu dianjurkan, karena koneksinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kuat. Begitu keluar rumah, entah siapalah yang beli nanti ini, nggak tahu. Tawakal tuh Allah, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya intinya Allah yang ngatur lah. Mau jualan apa, kayak misalkan yang mau baju, mau apa, mau perabot dan seterusnya, atau bahkan mungkin di jualan saham barangkali. Artinya betul-betul kita hanya bentuk ikhtiar saja. Tawakalnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian yang menjadi koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah doa, maka muncul kenyamanan dalam diri kita. Hadirin berbahagia Bapak sekalian, maka ini menjadi poin penting ya. Kenapa kita harus memperbanyak melafazkan doa. Sekarang semoga bisa selesai beberapa poin yang kita bahas. Yani mahwa doa, apa sih doa itu? Menurut para ulama, doa itu adalah su'alul 'abdi rabbahu 'ala wajhil ibtihal. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh permohonan. Nah, ini jelas ya Pak. Kepada siapa lagi kita minta kecuali kepada Allah. Bahkan tetapi kadang-kadang wa qad yutlaqu ala taqdis. Kadang-kadang kata para ulama, doa juga sering dimaknai dengan taqdis, mensucikan Allah. Wa tahmid, memuji Allah. Tapi yang paling penting Bapak sekalian adalah para ulama mengatakan wa doa nau'un min anwa'il dzikri. Ternyata doa-doa kita selama ini, apapun modelnya, apapun bentuknya, doa sebelum makan lah, doa masuk kamar mandi lah, dan seterusnya. Bahkan mohon maaf, ada doa juga misalkan sebelum berhubungan suami istri ya. Kata para ulama, doa-doa itu adalah nau'un min anwa'il dzikri, bagian ataupun ragam daripada cara kita berzikir kepada Allah. Maka tadi disampaikan bahwa koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata para ulama, fa inna dzikra salasatu anwa'i. Zikir itu ada 3. Zikir ada 3. Yang pertama, apa sekali adalah zikru asma'illah. Kita menyebut asma Allah. Jelas. Misalkan ya kita bilang Allahu Akbar atau Ar-Rahmanur Rahim, jelas. Kita menyebut asma Allah. Ini jelas yang pertama. Yang kedua kata para ulama adalah yang termasuk konteks zikir adalah zikrul amri wan nahyi wal halal wal haram wa ahkamihi fa ya'mal bil amri. Dan jangan lupa Pak, kenapa kita lebih memilih menjauhi khamr? Kenapa kita memilih melaksanakan sholat di masjid? Kenapa kita memilih mencari rezeki yang halal? Itu perintah, jelas jawabannya adalah perintah Allah. Hadirin berbahagia kata para ulama, ketika kita menjauhi hal-hal yang haram, ketika kita melakukan hal-hal yang memang dianjurkan, itu bagian daripada zikir. Jadi tadi ada dzikr bil lisan, subhanallah, alhamdulillah, kita sebut nama Allah, jelas ada zikir. Kata para ulama juga, ingat ketika kita menjauhi yang halal, ketika kita melakukan ketika kita melakukan ibadah-ibadah, ketika kita menjauhi yang haram, memilih yang halal, kemudian ada sholat wajib kita lakukan, ada puasa kita lakukan, di balik semua itu kata para ulama ada makna zikir. Dan yang ketiga adalah
Zikrul ala wan ni'ma dan seterusnya, yakni kita sering mengingat-ingat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas ya. Ketika misalkan mengingat semua nikmat, itu juga bagian daripada cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, itu tadi ya, bahwa doa adalah bagian daripada kita zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama pada membagi, menurut para ulama ada macam-macam doa. Jadi saya khawatirnya kita hanya punya doa Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya minta ini itu dan seterusnya. Ada kata para ulama, doa itu ada dua, Pak. Yang pertama adalah doaul ibadah. Namanya adalah doa, konteksnya ibadah. Itu kita bisa sebut Pak, berbagai macam ragam ibadah, sholatnya, ngajinya, zakatnya, puasanya, umrohnya, hajinya. Kata para ulama itu bagian daripada doa. Makanya ketika kita mengawali sholat itu hampir semua isinya doa. Alhamdulillah, dari kita misalkan kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Lebih terasa nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terasa sekali kita minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka semua yang pertama, semua ibadah itu adalah masuk konteks doa. Dan yang kedua yang sering kita lakukan kata para ulama kita adalah doaul mas'alah. Kita doa, kemudian doanya bentuknya permintaan, soal, mohon, meminta, masalah. Yang kita doa minta Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam doa kita Pak ya. Ada yang minta orang yang sakit bertahun-tahun, ya Allah berikan kesembuhan. Ada orang yang mohon maaf mungkin sehari-hari susah susah untuk makan, mereka minta makan. Ada orang ini macam-macam lah. Itu termasuk doaul mas'alah, yakni kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diperinci lagi oleh para ulama kita, kalau idza kana du'aul mas'alah sadara min 'abdin li mithli min al-makhluqin wa huwa qadirun hayyun hadirun falaysa bisyirk. Ini diperinci lagi oleh para ulama. Kalau misalkan ya, doa minta itu adalah modelnya begini Pak, ilustrasinya kita minta kepada orang lain untuk doa. Doa, mau kiai, mau habib, mau syekh, mau ulama, mau ustaz, kita minta, ya ustaz tolong doa ini. Orangnya ada, atau bahkan jangan ustaz, bahkan orang biasa sekalipun, ya, kalau minta kita ke dia dan dia mampu, misalkan dia mampu, orangnya ada, orangnya masih sehat, orangnya mampu. Itu bukan syirik kata para ulama kita. Itu bukan syirik, orangnya mampu. Misalkan apa Pak ya, orang yang mampu, ya tolong sehari-hari Pak ya, pergilah tolong beli di pasar. Ya mampu, orangnya jelas. Masalahnya adalah sempat viral, ada orang yang kita mintai, bukan kita lah Pak ya, ada orang yang dimintai tolong untuk menghentikan apa Pak? Hujan. Apa? Hujan. Kira-kira dia mampu nggak Pak? Sempat viral kan Pak beberapa waktu yang lalu, minta turun Pak hujan. Dia nggak mampu gitu. Atau apalah yang manusia nggak mampu. Itu menurut teori ini berarti dia musyrik, berbuat kesyirikan. Orang yang menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala, kok manusia kemudian main campur tangan dan macam-macam lah. Itu musyrik. Bahkan
jelas musyrik ya. Tapi kalau kemudian orangnya ada, kita mintai tolong dan dia jelas mampu, tidak apa-apa. Ayyada wada'i makhluqan wa yatlubu minhu ma la yaqdir alaihi illa Allah wahdah. Ini masuk tadi dari ini bahwa ya ini yang kedua adalah kita minta ya kepada makhluk yang ia tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian dikatakan oleh para ulama masuk kategori syirik. Apa ya, banyak Pak ya di masa sehari-hari, misalkan yang relate saja ya, mungkin kita kehilangan perhiasan yang sangat mahal, kemudian kita menemui orang yang katanya orang kita ya Pak ya, dan dia tidak punya CCTV ya, dan dia entah gimana lah cara itu Pak, mungkin wasilahnya air atau saya nggak tahu lah itu, kemudian minta tolong dan seterusnya. Ada sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un akram 'ala Allah taala min ad-du'a. Tadi bersabda bahwa tidak ada satu pun yang lebih mulia daripada Allah kecuali kita berdoa. Insyaallah. Ya, doa ini masyaallah betul-betul menyebabkan kita mulia. Menyebabkan kita mulia. Bahkan hadis yang lain, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Nah, ini yang unik Pak, Masya Allah. Justru barang siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah bakal marah ke orang itu ya. Beda sama kita Pak ya. Kita punya tetangga, mohon maaf ya, contoh saja ilustrasi, tetangga tiap hari tolong dong ya, sehari 2 hari kita masih mau membantu. Kalau setiap hari Pak, kesal nggak Pak? Ini orang yang misalkan dalam hati ya, itu kita membantu ini orang, misalkan mau ngerepotin aja dan seterusnya. Beda sama Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah makin cinta dengan kita kalau kita semakin sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya dermawannya manusia daripada dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Sedermawan-dermawannya manusia setiap hari kita mintain, dia akan kesal juga Pak. Tapi bedanya Allah Subhanahu wa taala, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Justru ada orang yang tidak mau minta sama Allah, maka dialah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, dan saya kira semua kita sering berdoa. Semua kita sering berdoa, dari mengaminkan doa orang yang berdoa ya, sampai kemarin kita sendiri yang sengaja bangun malam, yang sengaja sholat duha, yang sengaja berdoa di di antara azan dan iqamah, yang sengaja doa di sore-sore waktu Jumat. Ada bab yang tidak kalah penting juga ini oleh para ulama kita adalah mawani' ijabatid doa, bahwa ada hal-hal yang ternyata menyebabkan doa kita susah terkabul atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau fadilah doa saya kira sering kita dengar ya, termasuk hadis tadi, dan kita juga sampai saat ini tetap konsisten berdoa. Tetap konsisten berdoa. Apa yang dikatakan para ulama kita, ada beberapa hal yang menyebabkan doa kita tertolak. Yang pertama adalah at-tawassu' fil haram, tetap mengkonsumsi sesuatu yang haram. Aklan bentuknya makanan, syurban bentuknya minuman, walabsan apa yang kita pakai, wadawziyatan dan seterusnya ya. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, menurut para ulama kita, ketika itu berasal dari perkara-perkara yang haram, maka inilah yang menyebabkan doa-doa kita susah dikabulkan. Siang malam kita doa, bahkan mungkin di penghujung malam terakhir kita bangun tahajud, kita bangun witir, nangis-nangis kita, tetapi tidak memperhatikan yang ini, mohon maaf, maka itulah menyebabkan doa kita semuanya tertolak, susah dikabulkan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Ada sebuah kisah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, beliau bercerita, kana li Abi Bakrin gulamun yukhriju lahu al-kharaj. Jadi dulu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu punya seorang pembantu yang suka membantu beliau memungut pajak. Ya. Berarti ini terjadinya ketika beliau menjadi khalifah ya. Kemudian wa kana Abu Bakr ya'kulu bil kharaj. Suatu waktu orang ini yang tadi membantu Abu Bakar memungut pajak, ja'a yawman bi syai'in, orang ini tak sebutkan namanya siapa, pernah datang suatu waktu ke Abu Bakar membawa sesuatu, mungkin kita sebut oleh-oleh lah Pak ya. Fa'akalahu Abu Bakrin, oleh-oleh yang berupa makanan ini dimakan oleh Abu Bakar, dimakan. Faqala lahul gulam, maka orang ini bilang, "Atadri ma hadza?" Wahai Abu Bakar, wahai khalifah, tahu enggak apa yang saya bawa ini? Tahu enggak yang tadi antum makan itu apa? Faqala Abu Bakrin, "Wa ma huwa?" Emang tadi apa yang saya makan? Qala, orang ini bercerita kemudian mengatakan, "Kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah." Dulu sebelum masuk Islam, saya pernah pura-pura menjadi dukun, katanya. Saya pernah pura-pura menjadi orang pintar. Dan ada orang yang ketipu sama saya. Wa ma uhsidul kihana, padahal saya tidak bisa pura-pura menjadi dukun saja. Illa anni khada'tuhu, waktu itu saya tipu, kemudian dia termakan oleh tipuan saya. Fa'atani bidzalika, dari tipuan itu saya pura-pura jadi dukun, saya dikasih apa Pak? Katakanlah misalkan jasa ya Pak ya. Dikasih sesuatu sebagai terima kasih, padahal tadi pura-pura dia bisa mendukun. Fahadal ladzi akalta minhu. Nah, yang tadi kau makan itu wahai khalifah, itulah bagian yang dulu dikasih oleh orang itu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar kemudian? Masyaallah, itu sekali adalah fa'adkhala Abu Bakrin yadahu, maka beliau langsung memasukkan tangannya ke mulut. Faqa'a kullu syai'in fi batnihi, kemudian beliau memuntahkan semua apa yang ada dalam perut beliau. Setelah muntah, di sini ada tambahan riwayat, ada seorang sahabat yang kemudian bilang, kullu hadza min ajli hadhihi luqmah, wahai khalifah, tadi yang kamu makan itu kan hanya sepotong doang, hanya bahasa kita ini, hanya seujung suap, nggak banyak kok. Kenapa harus muntah begitu banyak? Kenapa harus dimuntahkan semuanya isi perut engkau wahai khalifah? Padahal cukup sekali muntah, yaitu kemudian selesai. Karena yang tadi beliau makan sedikit. Qala law lam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha. Masyaallah, ini beliau katakan Bapak sekalian, ya. Kalaupun kata beliau, yang aku makan tadi tidak keluar meskipun dengan keluarnya nyawaku, masyaallah, maka saya rela mati hanya untuk mengeluarkan sesuap yang tadi haram. Luar biasa. Makanya beliau rahimahullah ta'ala anhu pantas kemudian makamnya beliau di samping baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu, Masya Allah, kita tidak bisa bayangkan. Kalau kita mungkin astagfirullah. Kalau kita mungkin taubat deh. Kalau kita cukup dengan taubat. Masya Allah, kalau ada orang yang ketahuan dia makan haram kemudian dia muntahkan, luar biasa itu sunnah para sahabat. Ada nggak Pak? Ya kalau kita standar kita astagfirullah, ampun, ya maaf ya Allah, itu standar kita. Jadi tapi kalau ada seperti ini luar biasa, Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku dulu pernah mendengar Rasulullah bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bi. Setiap jasad yang yang tumbuh ya, yang berkembang dari makanan-makanan yang haram, maka nanti ada garansinya, yakni harus dibersihkan di dalam api neraka. Dan beliau berkatakan, fa khasyitu, sangat takut ya, walaupun hanya beberapa tadi yang masuk, kemudian menyebabkan misalkan gizi dan seterusnya, sehingga kemudian beliau mengkhawatirkan hal tersebut. Jadi berbahagia pertama apa yang menyebabkan doa kita tertolak, yakni kita masih mengkonsumsi perkara yang haram, entah bentuknya makanan, minuman, apa yang kita pakai dan seterusnya, pakaian dan seterusnya. Artinya ya masih berkutat dengan perkara yang haram. Yang kedua, ini juga sering dalam diri kita semuanya, adalah al-isti'jal wa tarkid doa. Isti'jal, terburu-buru. Kita yang namanya manusiawi Pak ya, kadang-kadang kita minta ya Allah pingin segera. Padahal kata Rasulullah SAW, kata para ulama kita, justru yang tergesa-gesa inilah menyebabkan doa kita susah untuk dikabulkan. Karena memang dari aspek itu sunnahnya. Min mawani'il lati tamna ijabat ad-du'a ay yasta'jila al-insan al-muslim wa yatruk ad-du'a. Apa tergesa-gesa itu ya? Tergesa-gesanya sekali, hanya baru minta, karena misalkan Pak, misal Pak ya, ilustrasinya baru minta sekali pagi, karena saking buru-buru pingin cepat dikabulkan, sorenya nggak minta lagi. Tergesa-gesa alias tidak istiqomah dalam doanya. Begitu, hanya minta sekali saja, maunya langsung dikabulkan. Itu intinya. Hadirin berbahagia, di sini disebutkan bahwa An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa-doa kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dikabulkan oleh Allah selama ma lam ya'jal, tidak terburu-buru. Fayaqul, bagaimana bentuk buru-burunya? Da'autu falam yustajab li. Aku dah minta tapi belum dikabulkan. Masya Allah, aku dah minta tapi belum dikabulkan. Padahal ada seorang nabi, ya Pak, ada seorang nabi, bahkan termasuk di antara 25 nabi dan rasul, yang kehilangan lama anaknya Pak, sampai beliau buta sampai sedihnya. Anaknya masih belasan tahun hilang, nanti ketemunya dewasa. Siapa Pak? Nabi ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Syuaib. Siapa Pak ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Ayub. Nabi Yakub. Terima kasih kepada Nabi Yakub. Bertahun-tahun itu, kalau ada filmnya panjang banget di YouTube itu, tapi saya suka menonton bagian yang bertemunya Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Masya Allah, itu sangat mengharukan sekali ya. Sampai kemudian terhoyong-hoyong, jatuh-jatuh di filmnya ya. Tapi kita cukup terbawa pada arusnya ya, film itu. Panjang filmnya, jadi lama. Dan itu gak main-main, dalam kesedihan, sampai diceritakan mata beliau buta. Nabi, padahal Nabi itu ya mustajab doanya, pasti akan dikabulkan. Tetapi sekelas Nabi Yakub pun bertahun-tahun, puluhan tahun baru dikabulkan. Masya Allah. Ini apalagi kita. Ada lagi Nabi Ayub, ya Pak, yang bertahun-tahun dia sakit, minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kalau tidak salah 18 tahun dalam sakitnya
beliau kemudian diberikan kesehatan dengan keajaiban air yang keluar dari tanah. Artinya bahwa al-isti'jal kita diminta untuk tidak terburu-buru. Termasuk kata Rasulullah SAW, bentuk buru-burunya adalah tadi sudah saya minta, tadi belum dikabulkan. Al-isti'jal. Kemudian berikutnya adalah menurut para ulama ada hikmah ar-rabbaniyah. Ada hikmah yang luar biasa ketika kita rasa doa-doa kita belum dikabulkan. Ini sering kita dengar Pak ya. An Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, "Ma min muslim yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin." Tidak ada seorang muslim yang dia mengangkat tangannya minta sama Allah, doa sama Allah, selama doanya bukan dalam rangka dosa, selama doanya tidak dalam rangka terputusnya tali silaturahim, kata Rasulullah SAW, illa aqtahu Allah biha ihda thalathin, pasti Allah akan mengabulkan, tetapi bentuknya tiga. Sering pakai terang ya. Yang pertama adalah imma an tu'ajjal lahu da'watuhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia minta. Ya Allah mau sembuh, Allah berikan kesembuhan. Ya Allah minta mobil, Allah kasih mobil. Ya Allah mau rumah, Allah kasih rumah. Allah minta naik jabatan, dia sama Allah misalkan, Allah kasih dia naik jabatan. Allah kasih apa yang dia minta. Ini yang pertama. Wa imma an yuddakharha lahu fil akhirah. Yang kedua adalah dia minta lama-lama doa apapun, kata Rasulullah SAW, itu menjadi tadkhir, iddikhar, tabungan pada hari kiamat. Jadi bagi berdua nih Pak. Berarti apa yang kita minta selama bukan dosa, selama tidak dalam rangka memutus tali silaturahim, pasti dikabulkan. Bentuknya yang pertama adalah apa yang kita minta dikasih, atau yang kedua adalah tabungan pada hari kiamat, nanti, artinya tabungan pahala. Atau ini yang paling penting juga adalah wa imma ay yusrafa anhu min as-su'i mithliha, atau yang ketiga adalah Allah kabulkan, tapi bentuk pengabulannya adalah Allah jauhkan dia daripada mara bahaya. Jadi ketika kita ruku, ketika kita sujud, apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma bentuknya tidak lepas dari yang ketiga ini, kata para ulama. Ini hadis tidak keluar dari ketiga cara pengabulan ini. Entah dikasih apa yang kita minta, atau kemudian tabungan nanti pahala pada hari kiamat, atau yang ketiga adalah tadinya mungkin itu tadinya orang ini mau tertabrak nih kereta api misalkan, tapi kan selama ini dia doa terus, Rabbil firli apapun bentuk doanya, apapun bentuk doanya, selama dia doa konsisten, Rabbil firli walidayya misalkan, Masya Allah, karena doa ini Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dia daripada mara bahaya, enggak jadi tertabrak kereta api. Jadi jangan-jangan Pak, karena kita enggak tahu perkara baik Pak ya. Jadi jangan-jangan ketika kita keluar rumah misalkan, jalanan itu walau alam nauzubillah ada takdir kita tabrakan, tetapi karena doa kita apa bentuk doanya ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabulan doa kita. Masya Allah. Itu hikmah ar-rabbaniyah yang luar biasa. Hadirin bahagia, itu kali kajian kita pada malam hari ini. Ini terkait dengan doa. Intinya adalah semoga kita diberikan keistiqomahan atas doa kita selama ini. Apa yang kita minta, yang kita yakini adalah apapun yang kita minta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan. Cuma ya bentuknya tadi, entah apa yang kita minta dikasih, apapun kemudian jadi tabungan pahala, ataupun yang ketiga adalah
karena doa kita dipalingkan daripada mara bahaya yang kita dapatkan dimanapun kita berada. Dan sedikit lagi Pak ya, dan yang paling penting kita perhatikan sambil menunggu Isya, yakni ada adab doa. Yang pertama, kata para ulama kita, sebaiknya kita tidak langsung to the point. Sampai masjid ya Pak, sampai masjid langsung duduk to the point. Ya Allah minta rumah, ada seterusnya. Tapi kata para ulama, sebaiknya dia mulai dengan bihamdillah, memuji Allah. Jadi betul kita selama ini misalkan alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Dan kemudian wa yusalli ala nabi, jangan lupa bersolat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seminimal-minimalnya dalam kita lafazkan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah dan seterusnya. Itu paling tidak kita awali dengan memuji Allah, sholawat, kemudian barulah kita minta apa yang kita minta. Dan kata para ulama, jangan lupa juga mengakhiri dengan memuji Allah, kemudian bersolat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasa kita bahas apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Itu juga masuk cara kita menutup walhamdulillahi rabbil alamin. Satu lagi yang penting Mas sekalian, ini yang saya kira penting disampaikan, ad-du'a'u fi ar-rakha wasyiddah. Kata para ulama kita sangat dianjurkan untuk doa justru kapan Pak? Justru ketika kita sedang bahagia-bahagianya. Justru ketika kita sedang nikmat-nikmatnya, kata para ulama, disitulah kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Ya Pak ya, lagi apa Pak? Misalkan lah awal bulan ya Pak ya, Masya Allah, yang baru masuk gajian misalkan, yang pokoknya lagi senang-senangnya dah, lagi sehat-sehatnya, bisnisnya lagi tinggi-tinggi, apalah keuntungannya dan seterusnya. Kata Nabi Muhammad SAW, man sarrahu an yastajiba lahu bi an yastajiba Allah 'inda syada'id wal qarab. Barang siapa yang ingin didengar doanya ketika memang lagi sempit, lagi butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, falyukthir du'a fi ar-rakha, maka hendaklah ia memperbanyak doa ketika sedang senang-senangnya, bahagianya. Ya, semoga yang hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperpanjang kesehatan kita, memperpanjang umur kita dalam ketaatan dan seterusnya. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa lakum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.